Puji Tuhan. Salam. Masih ada sukacita? Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini kita beribadah. Hari ibadah kita hari ini adalah ibadah sangat spesial. Hari ini adalah kita memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus. Jadi seharusnya tidak ada lagi wajah-wajah yang bersedih, tidak ada lagi wajah-wajah yang merasa susah, penuh dengan masalah. Hari ini kita bersuka cita, amin. Hari ini kita bersuka cita karena kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Dan kalau itu terjadi sekitar 2026 tahun yang lalu, tapi tidak tertutup kemungkinan itu juga terjadi bagi kita anak-anak Tuhan saat ini. Haleluya. Hari ini dengan seizin Tuhan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah keluarga yang diurapi Roh Kudus. Kita baca dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 15. Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 15. Kita baca secara bergantian. Saya ayat 5, Bapak Ibu ayat 6 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya adalah Kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakharia dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakharia seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakharia, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kau akan bersukacita dan bergembira bahwa banyak orang akan bersukacita sama-sama, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau meminum minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu tema yang sangat unik yang akan saya sampaikan hari ini. Kenapa saya katakan unik? Karena khotbah tentang Roh Kudus biasanya banyak diperdengarkan di gereja-gereja pada masa memperingati Pentakosta, seperti yang kita peringatin hari ini. Nah, biasanya kalau masa-masa memperingati Pentakosta itu kan semua tema-tema khotbahnya tentang Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Sementara khotbah tentang keluarga juga lebih sering diperdengarkan pada ibadah-ibadah pemberkatan nikah. Jadi ini sebenarnya suatu tema yang berbeda. Tadi kan tema kita keluarga yang diurapi Roh Kudus. Nah, keluarga biasanya dia punya tema sendiri pada ibadah-ibadah tertentu, misalnya pemberkatan nikah. Tema tentang Roh Kudus biasanya pada memperingati hari-hari Pentakosta. Tapi hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan khotbah yang bertema Roh Kudus sekaligus bertema keluarga. Jadi menurut saya Tuhan punya maksud di Gereja Pentakosta Indonesia Kriwisata. Tuhan punya maksud, Tuhan lagi ingin memperbaiki, lagi merestorasi keluarga-keluarga di Gereja Pentakosta Indonesia Kriwisata. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan memunculkan tema ini bagi kita hari ini. Jadi saudaraku,
Judul khotbah kali ini adalah keluarga yang diurapi Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu sebabnya gereja, bahkan keluarga perlu senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku, supaya keluargamu mau dipimpin oleh Roh Kudus, tadi malam kita dengarkan firman Tuhan, harus kita yang meminta. Mintalah, baru Tuhan akan memberikan rohnya. Masih ingat firman Tuhan tadi malam yang saya katakan, saya paling gak suka orang yang butuh tapi tidak mau meminta. Saya paling tidak suka orang yang butuh sebenarnya tapi dia menunggu orang lain yang menawarkan baru dia mau. Padahal firman Tuhan tadi malam dikatakan apa? Bapa akan memberikan rohnya ketika engkau meminta. Kalau engkau tidak meminta, Allah tidak akan memberikan rohnya. Artinya bahwa Allah itu ingin melihat kerendahan hati kita. Orang ini butuh, saya pengen lihat, mau gak dia meminta? Kenapa? Kalau Allah memberikan rohnya tanpa kita meminta, biasanya orang itu tidak akan pernah menghargai. Tapi kalau dengan meminta, dengan cucuran air mata, dengan segala kerendahan hati, maka Allah akan memberikannya. Kenapa? Karena Allah tahu orang ini butuh. Sekaligus kita memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita, supaya bisa diisi oleh Roh Kudus. Maka disitulah Allah berkenan memberikan rohnya kepada kita. Saudaraku, keluarga kita akan dipimpin oleh Roh Kudus kalau kita mau meminta. Makanya mintalah di keluargamu masing-masing. Mintalah Allah mencurahkan rohnya. Kalau kau tidak meminta, artinya kan engkau sombong. Kalau kau tidak meminta, Allah tidak akan pernah berkenan memberikan rohnya. Allah berpikir, nanti kalau saya memberikan rohku tanpa engkau meminta, takutnya engkau tidak menghargai. Makanya firman Tuhan itu mengatakan, mintalah, maka Allah akan memberikan rohnya. Saudaraku, tentu tidak ada keluarga yang tidak mau keluarganya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Pasti, kalau keluarga yang normal, keluarga yang sehat, pasti mau keluarganya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada keluarga yang mau keluarganya hancur. Tidak ada keluarga yang mau keluarganya itu berantakan. Tentu setiap keluarga menginginkan, berharap keluarganya itu baik. Apalagi keluarganya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Salah satu keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah tadi yang baru saja kita baca. Masih tahu siapa? Zakaria dan Elisabet. Keluarga ini bukan keluarga yang tidak punya masalah. Saudaraku, mereka punya masalah yang menurut saya masalah ini tidak akan pernah bisa diberikan solusi oleh manusia. Manusia tidak punya kuasa, manusia tidak punya kemampuan memberikan jalan keluar terhadap masalah Zakaria dan Elisabet ini. Tapi apakah dengan masalah mereka meninggalkan Tuhan? Tidak. Makanya mereka itu dikenal dengan keluarga yang diurapi Roh Kudus. Karena dalam berbagai masalah mereka pun, dalam berbagai kesulitan mereka pun, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Ada amin? Mereka tidak meninggalkan Tuhan. Dalam segala keterbatasan mereka, dalam titik terendah mereka, mereka tetap melayani Tuhan. Mereka hidupnya saleh. Nanti kita baca. Tadi sudah kita baca. Hidupnya saleh, takut akan Tuhan. Mereka sangat-sangat menghargai hukum-hukum Allah. Ya. Kita tahu Zakaria dan Elisabet adalah keturunan Harun.
dan mereka adalah orang yang mentaati Roh Kudus. Coba kita baca tadi ayat 15-nya. Coba baca ayat 15-nya. Bahwa mereka itulah mentaati Roh Kudus. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari mana? Dari rahim ibunya. Jadi mereka adalah orang-orang yang mentaati Roh Kudus, saudara sekalian. Mulai dari rahim ibunya mereka sudah penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa. Lalu ketika mereka sudah penuh dengan Roh Kudus, apakah ketika mereka besar, dewasa, tua, apakah mereka terbebas dari masalah? Tidak. Tadi kita baca, apa masalah mereka? Mereka punya masalah. Nanti saya jelasin apa masalah mereka. Yang menurut saya, masalah ini adalah tidak sanggup manusia memberikan jalan keluar. Belajarlah dari Zakaria dan Elisabet. Jadi jangan kita sedikit-sedikit bilang, aduh aku lagi punya masalah. Jangan sedikit-sedikit kita mengeluh, aduh lagi banyak beban. Jangan sedikit-sedikit mengeluh, aduh udah dulu deh, aku pengen dulu sendiri. Jangan sedikit-sedikit mengeluh, cemerut, cembetut, dan apalah yang di mukanya tidak ada sukacita. 10 hari kita belajar tentang Roh Kudus. Orang yang ada Roh Kudus dalam hidupnya, mukanya, wajahnya penuh dengan apa? Sukacita. Wajahnya penuh dengan, nggak ada suaranya ya, lagi bisu kan? Wajahnya penuh dengan, ini aja nggak sukacita mukanya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang dalam hidupnya ada Roh Kudus, wajahnya penuh dengan sukacita. Enggak sedikit-sedikit mengeluh, enggak sedikit-sedikit merengek, enggak sedikit-sedikit di rumah merepet. Biasanya hobi ibu-ibu nih yang suka merepet, dikit-dikit merepet, dikit-dikit merepet. Makanya jangan nanti bingung kalau suaminya ngambil sikap diam. Kenapa? Pusing dengan repetannya. Ya Pak Guru? Hah? Bapak-bapak juga. Ya bapak-bapak juga ada yang merepet ya. Nah kalau bapak-bapak ada yang merepet berarti dia setengah-setengah wanita itu. Suka merepet. Berhentilah merepet itu. Kalau ada yang nggak suka ngomong aja, selesaikan. Udah. Jangan sampai Roh Kudus itu bersedih melihat kita. Ini kok aku ada dalam hidupnya tapi kerjanya merepet aja ini orang. Dikit-dikit semuanya dilihat salah. Itulah yang bikin rumah tangga itu kayak neraka. Ya enggak? Yang bikin rumah tangga itu neraka. Kenapa? Karena dikit-dikit itu dianggap salah, dikit-dikit dilihatnya salah. Makanya dikit-dikit marah, merepet sana sini. Salah naruh sepatu, merepet. Tapi jangan juga dipancing-pancing merepet. Ya, makanya sepatunya juga ditaruh yang benar. Salah naruh baju, merepet. Tapi udah tahu juga merepet, jangan juga taruh baju sembarangan. Kaos kaki di situ, handuk di situ, celana di situ, kacamata di atas lemari. Hanya pas dipakai. Mana kaos kakiku? Mana kaos kakiku? Nggak tahu. Lah, masa nggak tahu? Ketemulah satu. Baru satu. Yang satunya lagi kemana? Nggak tahu. Ribut. Jadi hanya gara-gara kaos kaki sehari itu ribut. Udah ketemu kaos kaki, celanaku mana? Nggak tahu. Loh, baju ada di sini, tapi celana mana? Taunya celana ditaruh di sana, baju di sini, kaos kaki di situ, sepatu di bawah. Bingung. Makanya belajarlah hidup teratur. Amin. Belajarlah hidup teratur, hidup disiplin. Ya, saudara. Jadi bagaimana saudara yang dikasih Tuhan? Kita ingin keluarga kita. Kita pasti mengharapkan rumah tangga itu dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Harus engkau meminta. Kalau engkau meminta berarti engkau harus siap. Hidupmu
diisi oleh Roh Kudus. Hidupnya bagaimana yang diisi oleh Roh Kudus? Hidup yang bersih, hatinya benar, hatinya suci, kudus. Itulah yang mau didiami oleh Roh Kudus. Kalau enggak, mau meminta juga sampai jungkir balik, enggak akan didiami. Itu maksudnya Tuhan. Minta dulu, baru dia berikan. Kenapa? Kalau engkau meminta, berarti engkau bersedia membersihkan hidupmu. Haleluya. Tapi kalau disodor-sodorkan, nih, ambillah. Ya, kita nggak akan mau membersihkan. Ngapain saya harus membersihkan hidupku Tuhan? Ngapain saya harus membersihkan hatiku Tuhan? Kan Tuhan yang menawarkan. Ya udah, suka-suka saya. Makanya Tuhan tidak mau. Kata Tuhan, wah, sama aja saya itu membuang emas di tempat kotor. Ya. Belajarlah dari Zakaria dan Elisabet. Mereka adalah keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus. Inilah tokoh yang kita angkat hari ini. Jadi bagaimana ciri keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus? Ciri keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus. Pertama, keluarga yang hidup saleh. Mari kita baca ayat 6. Keluarga yang hidup saleh. Ayat 6 dikatakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Siapa yang keduanya ini? Zakaria dan Elisabet. Keduanya ini dikatakan benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bagaimana mereka tidak diurapi oleh Roh Kudus? Bagaimana mereka tidak diurapi oleh Tuhan? Orang hidupnya benar kok. Bagaimana kita mau diurapi oleh Roh Kudus? Hidup kita banyak tidak benarnya, ada sebenarnya, tapi banyak tidak benarnya. Hidup kita banyak melanggar perintah Allah. Hidup kita banyak tidak melakukan ketetapan Allah. Tapi kita minta, Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu. Mana mau Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya? Sementara kita nggak hidup benar. Nah, Zakaria, dia hidup saleh. Hidup saleh itu adalah hidup benar. Nah, dalam KBBI, Kamus Bahasa Indonesia mengatakan saleh itu adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, suci dan beriman. Ya, jadi saleh itulah taat, sungguh-sungguh menjalankan ibadah, suci dan beriman. Nah, dikatakan di sini benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Kalau tidak bercacat berarti dia suci, dia kudus. Itulah disebut dengan saleh. Jadi keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus adalah keluarga yang hidup saleh seperti Zakaria dan Elisabet. Saudaraku, Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang rohani, bukannya sekedar orang yang agamais. Kalau orang yang agamais itu tanpa rohani, maka ujung-ujungnya itu terjadi apa? Perang agama. Kenapa? Dia menganggap dia orang agamais, agamaku paling benar, tapi dia tidak menjalankan ajaran agamanya. Rohaninya bobrok. Tapi dia sangat fanatik. Hanya Kristen yang benar. Jangan ada yang mengaku Kristen. Saya rela mati demi untuk membela Kristen. Tapi hidupnya sendiri nggak benar. Tuhan tidak mengharapkan seperti itu. Tuhan tidak menginginkan Kristen engkau bela. Tapi yang Tuhan inginkan apa? Rohanimu benerin. Tuhan itu mau kita menjadi orang-orang yang rohani, bukan orang-orang yang agamawi. Di mata Tuhan, spiritualitas itu lebih penting. Spiritualitas itu, kerohanian itu lebih penting daripada religinya, daripada keagamaan. Lihat tuh orang-orang yang selalu mengagung-agungkan agama. Aku bela agama, jadi dia rela mati. Ya. Saking bela agamanya, dia rela membunuh, dia rela menjarah, dia rela mencuri, dia rela memperkosa. Kenapa? Demi agama. Saudaraku, Allah tidak mengharapkan engkau membela agama, tapi benerin kerohanian,
benerin spiritualitasmu, bukan religinya, bukan agamanya yang dibela. Kenapa? Agama itu yang buat manusia. Dan agama itu tidak ada yang menyelamatkan. Tidak menyelamatkanmu. Yang menyelamatkanmu itu adalah kesungguhanmu, kerohanianmu benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Jangan hanya sekedar formalitas, saudaraku sekalian. Kenapa saya katakan hanya sekedar formalitas? Nah, kebanyakan kita ini di gereja kita Alkitab, ya. Tapi di luar apa yang kita lakukan? Alkohol. Di gereja cinta Alkitab, tapi di luar kita cinta alkohol. Di gereja kita kelihatan saleh, tapi di luar kita berbuat salah. Di gereja kita berdoa, Tuhan, apa netes-netes air mata. Tapi di luar kita berdosa. Di gereja kita seolah ibadah, tapi di luar gereja kita begitu parah. Kerjanya pemarah, tadi saya katakan, pemarah, merepet, apalagi gunjing, tahu nggak gunjing? Dia lihat orang ngomongin orang, dia lihat orang ngomongin orang, tapi di gereja dia ibadah. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tapi pas keluar merepet, pas keluar marah. Allah itu baik. Sampai dulu apa? Ngomongin orang. Tahu nggak? Tadi Pak Guru, aku lihat dasinya dasi baru. Jangan-jangan itu dasi anaknya ya? Itu yang diomongin. Kenapa? Ini enak kalau digosok, senang. Bukannya dia ngomongin, firman Tuhan tadi enak loh. Bukan, kalau ngomongin itu kan, pasti. Enak tuh ngelihat dasinya Pak Guru. Tadi ngelihat sepatunya Ote baru, putih lagi, bersih. Kayaknya cucinya pakai bike clean tuh. Itu yang diomongin, ngomongin orang. Tapi di gereja ibadah. Saudaraku sekalian, jangan berpikir bahwa orang saleh itu tidak punya masalah. Ingat kisah Ayub? Kurang saleh apa si Ayub? Makanya dikatakan tidak ditemukan kesalahan pada si Ayub. Tapi apa masalah yang dihadapi? Tuhan izinkan dia dicobai oleh iblis. Tuhan izinkan dia mengalami penyakit. Yang penyakit itu menurut saya sangat-sangat jijik lah kalau kita lihat. Bernama semua badannya. Sama juga yang dialami oleh Elizabeth ini. Apa yang dialami oleh Elizabeth? Mandul. Ia mandul. Dan pada zaman itu, orang yang mandul itu dianggap aib. Dianggap dosa dan diremehkan oleh orang-orang. Bayangkan saudaraku sekalian. Ya, mereka sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mereka sudah mengambil keputusan untuk benar-benar ikut Tuhan, pelaku firman Tuhan. Tapi Tuhan izinkan mandul. Bayangkan. Pada saat itu adat istiadatnya, budayanya, kalau mandul ini aib, ini manusia berdosa ini, akhirnya diremehkan, dipandang sebelah mata. Pertanyaannya, dengan dia mandul, dengan dia diremehkan, dipojokkan, dikucilkan, dianggap aib, apakah dia berhenti beribadah? Apakah dia berhenti mengikut Tuhan? Ini jawabannya. Coba dibaca ayat 25. Kita baca ayat 25. Coba buka Lukas pasal 1 ayat 25. Apa dikatakan di situ? Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudaraku, si Elizabeth, si Zakaria, mereka sama sekali tidak mundur. Mereka sama sekali tidak berhenti setia untuk ibadah. Tidak berhenti untuk setia mengikut Tuhan.
Mereka selalu setia untuk beribadah. Akhirnya jawabannya apa? Ini jawabannya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Sebesar apapun masalahmu, kalau kau tetap setia kepada Tuhan, perbuatan Tuhan itu akan ajaib bagimu. Sebesar apapun aibmu, dosamu, kelemahanmu, kekuranganmu, kalau kau setia, maka terjadilah perbuatan Tuhan yang ajaib. Ia akan menghapuskan semua aib, dosa, kekurangan, kelemahan. Ini dialami oleh Elisabeth, saudara sekalian. Ya. Dia mandul, tapi karena dia tetap setia beribadah kepada Tuhan, maka terjadilah perbuatan Tuhan yang ajaib bagi dia. Tuhan menghapuskan aib Elisabeth di depan semua orang. Luar biasa. Tuhan akan menebus kita, mengambil kita dari rasa malu itu. Tuhan ambil kita. Tuhan tidak akan biarkan kita. Tapi dengan syarat engkau tetap setia. Haleluya. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Orang yang diurapi oleh Roh Kudus adalah keluarga yang hidup saleh. Dan yang kedua, keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus apa? Keluarga yang melayani Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, engkau saat ini setia melayani Tuhan. Jangan berpikir itu semua sia-sia, bikin capek. Justru dengan engkau melayani Tuhan, maka engkau secara pribadi, keluargamu, rumah tanggamu nanti akan diurapi oleh Roh Kudus. Haleluya. Kita baca ayat 8-9, dikatakan apa? Ayat 8-9 dikatakan, pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Melakukan tugas keimaman berarti pelayanan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Melakukan tugas keimaman, membakar ukupan, itu adalah pelayanan. Jadi saudaraku, keluarga ini adalah keluarga yang melayani Tuhan. Keluarga Zakaria, Elisabeth adalah keluarga yang melayani Tuhan. Jadi pelayanan itu tidak sebatas hanya berdiri depan ini berkhotbah, tidak. Ya. Tapi itu tadi dikatakan membakar ukupan. Artinya kan pekerjaan-pekerjaan seperti membuka pintu, mengepel gereja, ya, menerima tamu, itu bukan lebih kecil, bukan lebih kecil daripada khotbah di mimbar, sama semuanya. Jadi semua itu pelayanan. Ya, Zakaria dan Elisabeth ini mengambil bagian apa? Pembakaran ukupan. Ya, menyalakan lampu-lampu. Membakar ukupan. Itu kerjaannya dilakukan oleh Elisabeth. Dan itu tidak lebih kecil daripada pekerjaan dilakukan oleh Zakaria. Apa itu? Melakukan tugas keimaman. Jadi keluarganya keluarga yang melayani Tuhan. Makanya mereka diurapi oleh Roh Kudus. Ya. Kita juga bisa melayani Tuhan. Tidak hanya di gereja ini. Kita juga bisa melayani Tuhan melalui kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Jangan kau menutup mata melihat sesamamu lagi susah. Jangan kau menutup mata melihat sesamamu tidak pernah datang beribadah. Datang. Inilah gereja ini udah siap. Datang. Beritakan kebenaran. Kenapa kok nggak pernah saya lihat datang ke gereja ya? Ayolah. Kalau mau, ayo bergabung di kita. Itu tugas kita, saudara sekalian. Itu pelayanan. Bukan lagi membakar ukupan. Tidak harus berdiri di depan ini. Tapi melayani sesama melalui kasih dan kepedulian kita. Tidak membiarkan orang lain binasa. Itu tugas kita. Maka percayalah, keluargamu akan diurapi oleh Roh Kudus. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi hidup saleh. Yang kedua melayani. Dan yang ketiga apa? Keluarga yang berdoa. Ayat 13 dikatakan apa? Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, kepada Zakaria dikatakan, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu, maksudnya Elisabeth istri yang mandul itu,
akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara tahu nggak? Waktu itu umur Zakaria itu sekitar 90 tahun. Dan Elisabet itu sekitar 60 tahun umur. Mereka baru dikaruniai anak oleh Tuhan. Ya, lebih muda sedikit dari Abraham dan Sarah. Sarah 90 tahun, Abraham 100 tahun. Ini 60 tahun Elisabetnya, sekitar 90 tahun si Zakarianya. Tapi itu hanya perkiraannya, tidak ada dalam kitab yang menulis umurnya sekian. Tapi di umur mereka yang sudah sangat tua, barulah Tuhan membuka rahim Elisabet. Dikatakan, malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut Zakaria, jangan takut, sebab doamu," berarti mereka itu keluarga yang berdoa. "Sebab doamu telah dikabulkan." Berarti mereka selama ini berdoa, meskipun mandul, tidak punya anak, mereka punya masalah, tapi mereka terus berdoa. Mereka terus berdoa. Akhirnya katanya, "Sebab doamu telah dikabulkan." Sudah dikabulkan ternyata. Dan Elisabet istrimu yang mandul itu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah kamu namai dia Yohanes. Bahagia. Luar biasa, saudara sekalian. Keluarga yang saleh, keluarga yang melayani, keluarga yang senang berdoa, yang melakukan hukum-hukum Allah, yang tidak pernah cacat. Akhirnya mereka berdoa bertahun-tahun. Akhirnya Tuhan kabulkan. Tuhan buka itu rahim si Elisabet. Keluarga yang ada kegiatan doa di dalamnya akan menjadi keluarga yang hidup dan mengalami berbagai mujizat yang luar biasa. Jadi biasakan dalam keluargamu harus ada doa. Amin. Doa dalam keluargamu. Kalau keluargamu itu tak ada doa, berarti keluargamu itu hidup. Tapi kalau dalam keluargamu tidak ada doa, hati-hati. Itu nanti keluargamu itu lama-lama mulai garing, kering, dan kalau kering jadi apa? Mati. Mungkin tidak mati secara jasmani, tapi mati secara rohani. Dan kalau keluarga itu berdoa, ada doa dalam keluarganya, maka akan mengalami berbagai mukjizat yang luar biasa. Percaya itu. Jadi doa itu sebagai kebutuhan dan gaya hidup kita, saudaraku, bukan sekedar kewajiban atau kebiasaan. Kenapa? Karena doa itulah nafas kehidupan. Ini pesan yang saya sampaikan kepada saudara, bahwa perjalanan iman kita kepada Tuhan tidak mungkin berhasil tanpa pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu, undanglah Roh Kudus dalam keluarga. Undanglah Roh Kudus itu mengurapi keluargamu. Jadikanlah keluargamu seperti keluarga Zakaria dan Elisabet zaman sekarang. Jangan biarkan keluargamu dilindas oleh dunia ini. Jangan biarkan keluargamu dijajah oleh kedaginganmu. Tapi biarkanlah hidupmu, keluargamu dilepaskan oleh rantai dosa itu. Maka Roh Kudus itu akan berkenan hadir dalam kehidupan keluargamu dan mengurapi keluargamu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.